tanpa batas. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang fisika di kelas 12 ini, yaitu materi tentang ini materinya yaitu tentang medan magnetik. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang listrik, sekarang kita akan belajar tentang magnet ya. Nah, kemarin sudah dibahas sedikit tentang apa itu magnet dan bagaimana karakteristik magnet. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan medan magnet induksi. Nah, apa yang dimaksud dengan medan magnet induksi? Nah, medan magnet itu disebut juga dengan medan elektromagnetik. Jadi medan magnet induksi itu disebut juga dengan medan elektromagnetik. Di mana elektromagnetik itu jadi dua kata, ada elektro dan magnet. Nah, ini secara sederhana elektromagnetik itu bagaimana listrik bisa menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya itu disebut dengan medan magnet induksi atau induksi magnetik. Nah, induksi magnetik ini bisa terjadi karena adanya arus listrik pada penghantar. Nah, hal ini dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted. Jadi Hans Christian Ørsted itu mengemukakan bahwa pada sebuah kawat atau penghantar yang dialiri oleh arus listrik, maka akan dihasilkan medan magnet, akan dihasilkan medan magnet. Jadi kalau ada seperti ini, ada kawat dialiri oleh arus listrik I ke atas, maka di sekitar kawat lurus ini akan dihasilkan medan magnet. Apa buktinya? Buktinya kalau kita menyimpan di sini sebuah kompas ini utara misalnya, maka jarum kompas ini akan menyimpang, akan menyimpang. Nah, penyimpangan jarum kompas ini menunjukkan bahwa adanya medan magnet induksi yang dihasilkan dari arus listrik. Nah, jadi seperti itu medan magnet induksi atau induksi magnetik Nah, kita bahasnya sebagai induksi magnetik Nah, karena induksi magnetik itu disimbolkan oleh B B. Nah, karena medan magnet induksi itu termasuk besaran vektor jadi ini itu termasuk besaran vektor. Apa itu vektor? Masih ingat? Nah, vektor itu besaran yang memiliki arah dan nilai arah dan nilai. Nah, maka ketika kita berbicara tentang medan magnet atau induksi magnetik, maka kita bicara juga tentang arah dan nilainya. Kemana arahnya dan berapa besarnya, berapa nilainya. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Nah, kita bahas arahnya. Bagaimana menentukan arah dari induksi magnetik? Nah, arah induksi magnetik itu sesuai dengan Hans Christian Ørsted bahwa dia itu mengukakan tentang kaidah tangan kanan. Awas ini, tangan kanan, kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan, nah, kita lihat seperti ini yang ini, Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tangan kanannya kita kepalkan dan ibu jari itu menunjuk menunjuk. Nah, ibu jari ini menunjukkan arah arus ini I arus listrik arus listrik. Oke, arus listrik. Arah arus listrik, ibu jari itu kalau ininya ke atas berarti arah arus listrik ke atas. Tapi kalau ini dikebawahkan maka akan arus listrik ke bawah. Nah, 4 jari ini menunjukkan arah induksi magnetiknya. Jadi kalau ada kawat lurus berarti si induksi magnet itu melingkupi si penghantarnya, melingkupi. Nah, itu
bagaimana menunjukkan arah arus gitu ya, arah induksi magnetik. Nah, jadi contohnya seperti ini, kita kembali lagi ke gambar yang ini. Nah, kalau arah arus ke atas, kemana arah induksi magnetiknya? Nah, arah induksi magnetiknya itu kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Jadi kalau arah arus ke atas, maka arah medan magnetnya itu ke sini kan ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah gitu ya. Ini melingkupi semuanya. Nah, ini arah B-nya. Arah I-nya ke atas, arah B-nya melingkupi ke sini. Ya, melingkupi. Nah, itu arah arus listrik. Bagaimana kalau arah arusnya ke bawah? Nah, kalau arah arusnya ke bawah, misalkan ini I-nya ke bawah sekarang, maka B-nya gimana? Tangan sama, kepalkan tangan kanan, arahkan ibu jari ke bawah. Maka otomatis yang 4 jari itu akan melingkupi ke sana. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Ini arah B-nya, gitu ya. Arah B-nya yang ini ke sana ya, melingkupi gitu ya, melingkari ini. Melingkari. Jadi nah, ya. Nah, ini melingkupi ke sana. Melingkari, ini melingkari. Nah, itu arah arus. Nah, sekarang bagaimana kalau I-nya ke kanan? Maka kalau ke kanan bagaimana? Kalau ke kanan, arahkan ibu jari ke kanan, maka ini gimana? Ke dalam ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ini ke bawah dulu, langsung ke atas. Nah, gitu ya. Jadi ke dalam, masuk dari sini, masuk, ini keluar. Jadi yang ini masuk ke dalam ini, yang ini ke luar ya. Nah, itu arah medan elektromagnetik atau induksi magnetik gitu ya. Nah, kalau kita tinjau arah ini kalau kita tinjau oleh anak panah ya. Jadi kalau anak panah begini, ini anak panah ya. Kalau kita lihat anak panah, maka anak panah ini akan menunjukkan seolah-olah kalau ini menuju ke kita. Jadi si arah panah ini menuju kita, maka akan terlihat seperti titik gitu ya. Titik. Jadi artinya titik ini akan terlihat oleh kita seperti tanda titik gitu ya, tanda titik. Jadi titik, nah gitu ya, ini menunjukkan arah masuk ke kita gitu ya, arah ke kita, menuju ke kita. Nah, kalau di belakang ini, kalau di anak panah ini seperti tanda X gitu ya. Nah, jadi kalau mendekati kita itu tandanya titik, kalau menjauhi kita itu tandanya X gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti contohnya tadi, nah seperti ini ke atas, maka di sini akan kemana arahnya? Ini masukkan ya, arah medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan, berarti di sini akan masuk, maka di sini akan terlihat X oleh kita ya, betul nggak? Akan terlihat X gitu ya. Di sini karena arah masuk. Nah, di sini kan ya. Nah, di sini kan si anak panahnya masuk. Kalau masuk berarti yang kelihatan itu apanya dari sini? Berarti yang kelihatan itu ininya, X-nya. Maka di sini kita gambarkan X. Nah, sekarang di sini, kalau di sini kan menuju ke kita ya, masuk ke kita. Nah, kalau masuk ke kita, maka di sini tandanya titik. Nah, seperti ya, titik gitu ya. Nah, bagaimana biar penggambarannya ini? Nah, ini I-nya ke sini ya. Maka bagaimana gambarnya? Maka di sini akan terlihat tanda titik menggunakan kaidah tangan kanan, titik ini X.
Nah, oke. Nah, itu bagaimana menentukan arah dari induksi magnetik pada kawat lurus, ya. Pada kawat lurus. Ini kawatnya lurus, dialiri arus listrik, maka akan dihasilkan medan magnet atau induksi magnetik. Nah, sekarang bagaimana nilainya? Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kuat medan magnet pada kawat lurus tadi? Pada kawat lurus bagaimana? Nah, ini ditemukan oleh Laplace, ya, yang mengungkapkan bahwa kuat medan magnet di sekitar arus listrik itu yang pertama berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Jadi B sebanding dengan I-nya, ya. Nah, gitu. Berbanding lurus tadi medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Maka secara matematis seperti ini. B sebanding dengan I. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Jadi B itu sebanding dengan panjang kawat. Bisa L gitu ya. Bisa L atau D gitu ya. Nah, itu berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Selanjutnya yang C, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari suatu titik dari kawat penghantar. Maka B itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar. Bisa R kuadrat gitu, atau per A kuadrat, ya. Nah, itu. Yang terakhir, arah induksi magnet tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik, ya. Nah, ini arah, kalau ini arah. Nah, sehingga secara matematis dari persamaan yang tadi, yang tadi kita perkecil dulu, oke, ini ya. Nah, persamaan ini sebanding, ini berbanding terbalik, maka secara matematis itu bisa dituliskan seperti ini. Elemen kuat medan magnet dari suatu titik itu akan sama dengan mu 0 permeabilitas vakumnya dikalikan dengan kuat arusnya kalikan dengan jarak dari suatu titiknya kalikan dengan panjang kawatnya L dan sin theta, karena ini ya ada sin di sini, per R kuadrat jarak titik ke elemen kawat berarus listrik, gitu ya. Nah, pada kawat lurus berarus, pada kawat lurus yang dialiri arus listrik I yang berjarak A, jadi kalau kita gambarkan ini I gitu ya. Nah, misalkan ada di sini titik P gitu ya, titik P di sini. Nah, berapa medan magnet di titik P ini? Berapa medan magnet induksi magnetik di titik P? Nah, maka kalau ini dari sini ke sini jaraknya A gitu ya, atau R gitu ya. Nah, A atau R, maka secara matematis medan magnet induksi itu atau induksi magnetik itu akan sama dengan mu 0 kali I permeabilitas vakum kali kuat arus dibagi dengan 2pi R gitu ya. R itu jaraknya 2pi R gitu ya. Nah, kuat medan magnet itu Weber per meter kuadrat atau disebut juga dengan Tesla gitu ya. Permeabilitas vakum karena ini merupakan konstanta, maka dimanapun ini akan sama 4pi kali 10⁻⁷ Weber per meter per ampere meter ya. Untuk selanjutnya, nah ini kuat medan pada kawat melingkar. Kalau tadi kepada kawat lurus, sekarang kuat medan magnet pada kawat melingkar gitu ya. Nah, kawat melingkar seperti ini, ada jarak dari ini A itu jari-jarinya ya, jarak dari titik pusat ke ujungnya. Ini ada R, ini B nya di sini di titik P ya, titik P. Jarak dari pusat ke titik P itu X ya, ini garis singgungnya itu R. Nah, sehingga dihasilkan B mu 0 NIA sin theta per 2 R kuadrat gitu ya, dengan R
R ini kan dari Pitagoras bahwa R itu X kuadrat ditambah A kuadrat gitu ya. Maka sin theta itu kan demi depan per miring A per R gitu ya. A per R, atau A itu tadi kita sebutkan sebagai R besar gitu ya. Nah ini bisa kita sebutkan dengan R besar. Ini R kecil, ini R besar. Nah itu pada kawat melingkar gitu ya. Sekarang di titik P ini di luar gitu ya, di luar kawatnya. Maka seperti ini mencari medan magnetnya, kuat medan magnet induksinya. Nah, sekarang bagaimana kalau di pusat lingkaran? Nah di sini kalau ada lingkaran misalnya, nah di titiknya berapa gitu ya. Nah berapa B di sini? Nah berapa B di sana? Maka kuat medan elektron di pusat lingkaran dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 Ni di arus. Nah, dipengaruhi oleh N di sini. N itu apa? N itu adalah banyak lilitan, gitu ya. Banyak lilitan. Jadi kalau kita punya lingkaran gitu ya. Nah, ini biasanya kan beberapa lingkaran, beberapa kawat gitu ya, beberapa lilitan. Nah, berapa banyak lilitannya? Nah, itu N-nya ya. Kalikan dengan I kuat arusnya per 2R. R itu yang tadi. R itu kalau di sini jari-jari ini. Nah, ini R-nya. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mencari kuat medan elektromagnetik pada kawat melingkar di pusat lingkaran ya. Ini di pusat lingkaran yang ini pusat lingkaran. Kalau yang ini, nah itu adalah di luarnya, di luar pusat lingkaran ya. Oke. Untuk selanjutnya, nah pada selenoida. Selenoida. Bagaimana pada kawat selenoida? Selenoida itu seperti ini gitu ya. Jadi ada kawat gitu ya. Ada kawat dilingkarkan. Nah itu selenoida gitu ya. Kalau yang ini dilingkarkan saja ya. Lingkaran gitu ya, seperti pada motor listrik. Kalau ini selenoida, kalau selenoida dipanjangkan seperti ini gitu ya. Jadi ini kawat dilingkarkan gitu ya. Jadi kawat dilingkarkan memiliki diameter. Nah, kuat medan magnet di ujung selenoida. Jadi berapa B-nya gitu. Nah, ini yang disebut dengan arah medan magnet gitu ya, arah medan magnetnya. Arah medan magnet. Kuat medan magnet di ujung selenoida dapat dirumuskan nah seperti ini ya. Nah ini adalah bagaimana kita mencari medan magnet pada kawat selenoida ya, selenoida. B sama dengan mu 0 Ni per 2 pi L gitu ya. Mu 0 Ni per 2 pi L. L itu apa? L itu adalah panjang selenoidanya. Nah dari sini bukan panjang kawat tapi panjang selenoidanya dari sini. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau di ujung selenoida ya. Ini ujung selenoida. Nah, sekarang bagaimana kalau di pusat selenoida? Kalau di ujung itu B-nya di sini berapa, di sini berapa gitu ya. Nah, kalau ini di pusatnya ya. Nah, di pusat selenoida dapat dirumuskan, berarti pusatnya sini mu 0 Ni per L gitu ya. Jadi 2 pi-nya hilang. Kalau ini ada 2 pi, kalau ini tidak ada pi-nya gitu ya. Lihat kalau di tengah tidak ada pi gitu ya. Nah, karena di pusat selenoida. Nah, itu pada kawat selenoida. Pada toroida tidak usah lah. Nah, kalau toroida itu selenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Jadi
bentuknya kurang lebih bagaimana ya, bentuknya itu melingkar begitu ya. Nah gitu, seperti inilah. Jadi digambarkan seperti ini solenoida itu. Ini ada lingkaran gitu ya, lingkaran, kemudian ini, nah gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Jadi toroida itu ada lingkar besi begitu gitu ya, besi begitu, kemudian ini dililitkan seperti ini. Nah gitu ya. Nah gitu lah ya. Nah gitu. Jadi ada besi gitu ya, dililitkan. Nah ini toroida ya. Nah bagaimana medan magnetnya? Nah medan magnetnya seperti ini. Medan magnetnya mu 0 Ni per 2 pi R. R itu jari-jarinya. Kalau tadi L panjangnya, nah kalau tadi panjangnya kita perkecil dulu, kemudian kelihatan. Nah ini ya. Nah kalau tadi L itu ini panjang selenoidanya ya. Kalau di toroida itu ininya. Nah, kalau di toroida ini R kecil gitu ya, R kecil. Nah itu jari-jari dari toroidanya ya. Jadi mu 0 Ni per 2 pi R ya. Nah itu tentang bagaimana kita mencari induksi magnetik pada kawat lurus, pada kawat melingkar, pada selenoida, dan pada toroida ya. Nah itulah yang dapat disampaikan untuk hari ini. Silahkan dicek kembali pertanyaan yang kemarin apakah sudah benar atau tidak, bisa dilihat di sana ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang gaya Lorentz gitu ya, gaya Lorentz. Oke, terima kasih, sampai berjumpa kembali nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.